Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang Lur yo. Masih di channel kami Gusmed Official yo. Kali ini Gusmed Official diminta review Lur yo di rumah Abah Gun yo, de Gondang Degi Wetan Lur yo. Edisi, wah ini ngenteni rombongan Lur yo. Yang mana hari ini insya Allah akan kedatangan tamu dari paguyuban Hindu Buddha Lur yo. Wallahu a'lam. Yuk kita masuk ke dalam Lur. Di sana yo. Kita lihat suasana terkini sebelum acara dimulai, begitu ya. Tonton Lur ya video ini selengkapnya, jangan di skip-skip agar tidak penasaran dan tidak gagal paham ya. Jika bermanfaat jangan lupa dibantu share sebanyak-banyaknya, tinggalkan like, komen yang bagus-bagus. Kemudian jangan lupa dibantu subscribe gratis Lur, agar Gusmed Official semakin lebih giat membuat berbagai macam video terbaru dan terunik yang sekiranya bisa diambil pelajarannya. Tengah. Oh, ya. Iya, tanpa jenjang. Saya ngangkat jalan lurus saja. Ini nggak kuat kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat buat kita para hamba-hamba Tuhan, anggota BKSG yang boleh berkumpul di rumah rakyat di tempat ini, khususnya untuk Abahgun dalam mencalonkan sebagai Bupati Kabupaten Malang. Nah, sebelum kita akan mulai pertemuan kita pada saat ini, kita akan mulai terlebih dahulu dengan doa supaya semua dapat berjalan dengan baik, dan apa yang menjadi mimpi kita sebagai hamba-hamba Tuhan bisa dapat diakomodir oleh Abahgun ya. Bila terpilih nanti kita boleh bisa rasakan kerja nyatanya bagi kita umat-umat Kristiani dan pemimpin-pemimpin rohani yang ada di Kabupaten Malang. Puji Tuhan, nah kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti Bapak Pendeta Agus Kartimus akan membuka dialog. Banyak kami takuti bersama-sama. Kita akan berdoa. Terima kasih atas segala kepujian berhormat kami dengan bersyukur kepada Dia yang sangat mengasihi Tuhan kami. Kami ada di mana kami ada bersama Tuhan. Ini merupakan suatu kasih kemurahan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami hamba-Hamba-Mu dari BKSG ini bisa bertemu dengan Abahgun di tempat ini yang juga akan mencalonkan diri dalam pemilihan Bupati Kabupaten Malang. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang akan menuntun kami semua, bahkan kami yang mendukung Abahgun ini juga Tuhan sertai dalam kami menyampaikan, bahkan Tuhan memperkenalkan Abahgun di lingkungan kami, sehingga apa yang dikirimkan kami bersama-sama bahwa Tuhan di tempat ini dan juga BKSG Kabupaten Malang bisa terwujud, sehingga apa yang kami rindukan bisa terakomodasi oleh Abahgun dalam memimpin Kabupaten Malang. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus akan menuntun kami, bahkan apa yang akan dibicarakan, bahkan apa yang akan kami dengarkan dari Abahgun juga bisa berguna buat kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja kami serahkan pertemuan pada saat ini Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat doa yang sudah disampaikan oleh Bapak Agus Kartimus. Acara kita ini serius tapi santai ya. Kalau terlalu tegang nanti yang repot ya. Tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita sebagai hamba Tuhan, pemimpin rohani umat Kristiani yang ada di Kabupaten Malang. Sebelum Abahgun akan menyampaikan apa menjadi visi misinya buat kita umat Kristiani maupun seluruh warga yang ada di Kabupaten Malang, terlebih dahulu
Kabupaten Pulau BKSG, ya. Bapak Joko yang akan menyampaikan kata sambutan buat kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Yang terhormat Abah Gun yang pada saat siang hari ini boleh menerima kami di tempat ini, seluruh hamba-hamba Tuhan, para pendeta di Kabupaten Malang, sekalipun tidak semua yang hadir, Abah dan Ibu juga, karena anugerah Tuhan sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini. Juga yang terhormat buat Bapak Ibu tim dari 02 dari Abah Gun yang saat ini sudah berkumpul di tempat ini, dan juga Bapak Ibu hamba Tuhan, para pendeta, Gembala Sidang dan Kolwil serta Korcap yang hadir pada saat siang hari ini. Terima kasih buat waktu yang telah Bapak Ibu sudah berikan untuk kita bisa bertemu pada saat siang hari ini. Abah Gun dan juga Bapak Ibu semuanya, ini adalah kali pertemuan yang kami tidak lanjuti. Dari beberapa waktu yang lalu kami sudah berkoordinasi sama beliau yang waktu itu didampingi oleh Pak Siadi, Pak Bambang Lusena, Pak Junedi, dan tokoh-tokoh gereja yang ada di Malang Raya. Ini kami tidak lanjuti untuk kami bersama-sama ingin membangun Kabupaten Malang bersama dengan beliau Bapak Gunawan, di mana kita tahu Bapak Ibu, saya sebagai pelaku pelaksana di lapangan, sebagai pemimpin gereja yang ada di Kabupaten Malang, mengalami ada banyak persoalan kendala yang kami hadapi. Dua terakhir ini kami seringkali konfrontasi dan konflik dengan pemerintah karena keterkaitan masalah perizinan dan permintaan surat domisili dan lain sebagainya. Dan ketika kami selesaikan masalah persoalan yang kami hadapi, kami didampingi oleh Pak Siadi dan juga Pak Sujono bersama dengan Pak Damar. Beliau adalah para dewan yang ada di Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur. Kami berkeluh kesah dan akhirnya Pak Siadi menyampaikan keluh kesah kami, akhirnya disampaikan kepada Abah Gun dan kami bersama-sama bersepakat. Ketika nanti Abah Gun dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin Kabupaten Malang, bahwa sesungguhnya kita ini ada di Kabupaten Malang. Jangan sampai seperti rapat yang dulu di Kabupaten Malang, saya dengan tegas menyampaikan untuk wilayah Kabupaten Malang sila kelima Pancasila dihapus karena ketidakadilan yang kami alami selama ini. Jadi itu yang fakta yang terjadi. Jadi saya di depan Pak Bupati waktu itu saya menyampaikan dengan tegas supaya pasal ayat 5 di Pancasila itu dihapuskan untuk Kabupaten Malang, karena saya seringkali mengalami tekanan persoalan di tengah-tengah kondisi gereja yang selama ini ada namun tidak ada. Kami ada tapi tidak dianggap ada. Sebab itu ketika kami menyampaikan keluh kesah kami dan kami menyampaikan pergumulan kami kepada Abah Gun dan beliau meresponinya, dan puji Tuhan alhamdulillah sehingga terjadi kami komunikasi dengan beliau dan Pak Siadi memfasilitasi segala sesuatunya sehingga terjadilah pertemuan waktu itu di Cafe Joglo di tempatnya Pak Siadi, dan langsung didampingi oleh Pak Bambang Lusena dan juga Pak Junedi sebagai penasehat BKSG Kabupaten Malang. Bapak Ibu yang kami hormati, siang hari ini ketika kami menemukan kesepakatan dengan Abah Gun dan juga kami komunikasi dengan Pak Dharma, sehingga pada saat siang hari ini kita bisa bertemu, ini bukan kebetulan. Saya anggap ini adalah mujizat Tuhan. Amin. Kenapa saya katakan mujizat? Saya sudah komunikasi sama Pak Dharma itu sudah beberapa minggu yang lalu. Saya sudah komunikasi, nyari waktu yang tepat, masih belum bisa ketemu. Akhirnya semalam Pak Dharma menyampaikan, besok Pak, Abah Gun longgar siang sampai sore. Akhirnya saya coba membuat agenda
jam 10, ternyata beliau jam 10 masih ada acara. Bisanya siang. Tadinya beliau mintanya jam 2 siang Bapak Ibu. Kami nego. Nego, istirahat beliau tersita akhirnya. Saya tahu beliau sangat capek karena kegiatan yang begitu padatnya, sehingga saya nego sama beliau dan akhirnya jam 12 beliau berikan dan izinkan kita bertemu, dan beliau menyampaikan nanti makan siang di rumah rakyat Pak Pendeta. Siap. Kami semua datang langsung makan Bang. Jadi datang langsung makan, belum ketemu beliau orangnya sudah makan dulu. Terima kasih buat Bapak dan semua tim yang ada di tempat ini yang sudah luar biasa menyambut kami para pendeta. Dan izin Abah kami menyampaikan ini teman-teman ini utusan dari Lawang, dari Singosari, dari Pakis, dari Gunung Kawi, terus dari Hulu Lawang, terus ada dari mana Pak? Kerumengan, terus ada yang dari ini dari mana? Kepanjen. Nah cuman mohon izin ini tadi yang dari Apel Gading, beliau sebenarnya bisa tapi mendadak. Beliau tiba-tiba membatalkan karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Juga teman dari Malang Selatan waktu berangkat ternyata ada kendala di jalan sehingga tidak bisa melanjutkan. Jadi mohon maaf beliau tidak bisa hadir dan menyampaikan salam ke Abah. Jadi kami semua di Kabupaten siap Bapak untuk membackup dan mendukung Agung ini supaya nanti ke depan Malang betul-betul tidak malam bagi kita, tetapi Malang menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Jadi itu yang kami harapkan Bapak Ibu, dalam nanti pertemuan ini akan terus kita kita terus jalan bersama-sama. Dan nanti saya minta Bapak Ibu semua, para gembala, para pendeta, pemimpin yang ada di Korcam maupun Korwil, monggo nanti kita terus bawa dalam doa supaya apa yang menjadi niatan Abagun bersama dengan Pak Umar nanti akan terwujud, menjadikan Malang Kabupaten ini betul-betul menjadi Malang yang menjadi berkat bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Malang dan Gemilang. Nah itu beliau menyampaikan seperti itu. Jadi Gilang Gemilang. Bapak Ibu yang kami hormati, apapun yang saat ini sedang menjadi kerinduan kita bersama, mari kita akan terus dukung dan kita juga terus berdoa supaya apa menjadi kerinduan apapun dan menjadi kerinduan kita semua, gereja Tuhan, umat Tuhan, umat Kristen yang ada di Kabupaten Malang ini, menjadikan kita juga ada dan dapat mendapatkan hak yang sama. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kepada beliau, terus terang kami merasa iri, mohon maaf yang lain, karena selama ini 2 periode kami menjadi pemimpin di Kabupaten Malang untuk gereja, kami tidak pernah naik anggaran kami. Mohon maaf teman-teman dari NU, Muhammadiyah, LDII, mereka sudah rata-rata di atas 1M, gitu. Kami masih 50 juta aja dari dulu sampai sekarang, dan setelah Pak Gun tidak untuk selamanya. Gereja pasti akan mengalami perubahan. Amin. Dan juga kita pastikan bahwa ketika nanti beliau akan menjadi pemimpin atas Kabupaten Malang ini, gereja juga akan mendapatkan satu fasilitas yang akan diberikan sama seperti fasilitas dengan teman-teman yang lain, supaya apa? Kesamaan dan kesetaraan kita akan mendapatkan, dan manfaat dari apa yang dikerjakan oleh kabupaten juga kita juga mendapatkannya. Itu menjadi harapan dan doa kita semuanya, dan menjadi curhatan kami Abah. Jadi ke depan kalau Abah nanti sudah dipercayakan oleh Tuhan dan setelah dilantik, kami mohon izin paling lama 1 minggu kalau bisa izinkan kami datang ke pendopo, Pak. Bapak setuju nggak? Apa setelah dilantik izinkan kami juga datang ke pendopo, biar kami juga di sana kami boleh berdoa buat Abah dan seluruh pekerjaan yang kami kerjakan 5 tahun ke depan, Tuhan memberkati. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf mewakili seluruh gereja-gereja di Kabupaten Malang, dan ini tidak semuanya, Bang. Kalau tak undang semuanya, ini koyo demo.
Jadi teman-teman para pendeta hamba di Kabupaten Malang sudah kami kondisikan, Mbak, dan teman-teman sudah banyak yang nanya kapan Abah Gun bisa ketemu sama kami dan kapan kami mendengarkan suara Abah Gun. Nah itu banyak permintaan dari teman-teman baik di wilayah utara, selatan, barat, timur, Kabupaten Malang 33 kecamatan. Kami semuanya sudah menyatukan hati, menyatukan visi, satu tujuan, apapun harus jadi. Oke? Mungkin itu sementara Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi kami mewakili gereja, pendeta, dan hamba Tuhan serta umat Kristen di Kabupaten Malang mengharapkan supaya menjadi kerinduan kita bersama apapun boleh memimpin atas Kabupaten Malang. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Pak Joko selaku Ketua BK PKSG dan seluruh bapak-bapak dan ibu pendeta yang hadir pada kesempatan siang hari ini, pengembala yang hadir pada siang hari ini. Tentunya pada siang hari ini kita patut bersyukur, puji Tuhan, karena pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat, nikmat kesempatan. Ini adalah nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita, adalah nikmat sehat. Tentunya kita patut mensyukuri. Dan perlu saya sampaikan, memang beberapa minggu yang lewat kami bertemu dengan Pak Joko, dengan Bapak Dato'. Saya mendengarkan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Malang, termasuk adanya diskriminasi, adanya perlakuan yang tidak sama terhadap kelompok agama maupun golongan. Ini banyak keluar dari sini. Tentunya kita ini sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, hal itu tidak boleh terjadi. Kita sudah mengakui bahwa Indonesia ini memiliki 6 agama yang sah di Indonesia, yang diakui Indonesia ini. Tentunya dengan diakuinya 6 agama, bahkan di luar 6 agama, banyak aliran, ratusan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia, terutama di Kabupaten Malang, sangat luar biasa. Dan saya secara pribadi, memang basic saya mulai kecil sudah bergaul dengan seluruh lapisan masyarakat, berbagai agama. Itu saya nyaman. Yang saya rasakan dalam kehidupan saya tidak pernah membeda-bedakan agama si A, si B, dan si C, dan si D. Yang saya rasakan, begitu hati saya cocok, mereka bagikan saudara dengan saya. Kalau tidak saudara seiman, paling tidak saudara sesama manusia. Perasaan inilah yang muncul dalam perasaan saya saat saya mulai kecil. Basic saya adalah seorang pengusaha, sehingga pengusaha ini temannya macam-macam. Ya, yang banyak teman saya terus terang adalah tenggelam. Ya, banyak tenggelam. Karena basic saya pengusaha. Dulu saya sampai bahasa Cina itu agak lumayan bisa. Teman saya ada yang muda, bahkan saat teman saya ini meninggal, saya tangisi, betul-betul saya terharu. Karena apa? Itu adalah faktor kecocokan saya. Dan sebetulnya dalam kehidupan ini, bagi saya, semua agama itu mesti menghasilkan kebaikan, kasih sayang.
tidak ada agama yang mengajarkan masalah berbuat kejelekan, kebatilan, kejahatan, itu tidak ada. Atas dasar inilah saya ini menghargai semua teman saya yang meskipun tidak seiman dengan saya, tapi karena kebaikan, rasa kemanusiaan, terus ketulusan hati teman-teman saya sudah mulai baik, tidak pernah saya membedakan. Sehingga berprinsip dari itu, saat saya menjadi anggota DPR, saya juga tidak pernah membeda-bedakan. Saya juga bangun gereja, saya juga membantu guru. Ini yang saya lakukan. Artinya saya memang tidak membedakan, karena bagi saya semua yang sudah diakui oleh pemerintah, khususnya kabupaten, itu harus kita lindungi, harus memperoleh hak yang sama dalam melaksanakan apa yang menjadi kepercayaan masing-masing. Ini saya yang harus kita lakukan. Tidak boleh artinya kita menghambat orang untuk beribadah. Tentunya setiap orang tidak boleh merasa paling benar dalam hidup ini. Betul ya? Jangan hidup ini kita merasa paling benar, bahwa orang kalau tidak sama dengan kita dianggap salah. Itu tidak benar. Semua ini belum tentu. Hanya Tuhan yang tahu. Betul ya? Hanya Tuhan yang tahu. Jangan kita merasa baik, merasa benar, tapi kita cuma wajib untuk yakin dan kita mengamalkan apa yang menjadi keyakinan dan kepercayaan kita, tanpa adanya intervensi, adanya hambatan, adanya ancaman. Tentu itu belum baik. Atas dasar itu maka saya sudah menyampaikan di dalam pertemuan bahwa saya tentunya akan memberikan pelayanan yang sama secara proporsional. Paham ya? Secara proporsional. Kita akan hitung umat Katolik itu jumlahnya berapa, Kristen berapa, Islam berapa, Hindu berapa, Buddha berapa. Itu tentunya harus kita akan membuat manajemen. Jadi memang itu yang ada di dalam pikiran saya, bahwa kita akan memberikan semua itu harus proporsional. Adil itu tidak harus sama, betul tidak? Adil tidak harus sama. Contoh soal kita ngomong adil, kita punya anak, yang satu masih TK, yang satu sudah SD, yang satu SMP, yang satu SMA. Kalau kita berikan dengan uang saku mungkin yang SD 2000 layak, SMP 2000 nggak pantas, harus 5000, kan gitu kan? SMA mungkin bisa 10.000. Untuk yang kuliah harus beda lagi. Inilah maksudnya adil itu tidak harus sama. Ternyata adilnya harus proporsional. Ini yang akan saya lakukan. Sehingga saya memang kepingin di dalam pemerintah Kabupaten Malang, kalau saya diridai Allah, diridai Tuhan untuk menjadi Bupati Malang, tentunya saya akan membuka ruang kepada siapa. Ruang itu akan kita buka. Saya sudah berapa kali menyampaikan di beberapa. Tiap malam minggu saya akan membuka ruang untuk ketemu dengan masyarakat. Tentunya saya ingin ruang itu saya bagi per kecamatan. Tapi kalau untuk permasalahan yang lain mungkin di luar itu. Jadi saya ingin membenahi permasalahan yang ada di Kabupaten Malang. Dasarnya saya mendengarkan permasalahan itu per kecamatan akan kita ungkap. Hadir ke pendopo. Ada permasalahan infrastruktur, masalah apa, masalah. Tentunya nanti saya akan memerintahkan Pak Camat harus siap belanja masalah di tiap-tiap desa. Belanja masalah, kemudian saat hadir di pendopo kita sudah menyiapkan pakar-pakar
Solver ya tentunya terkait dengan permasalahan yang akan kita bahas. Dan saya akan pilih bagaimana nanti pendopo yang selama ini kita anggap sesuatu yang hanya ditempati, yang hanya dikunjungi orang tertentu. Saya ingin nanti pendopo harus menjadi rumah rakyat. Karena di sana kita akan menyampaikan curhatan permasalahan-permasalahan yang ada di Tiongkok. Saya tahu permasalahan di Kabupaten Malang sangat besar. Termasuk yang jenengan sampaikan tadi, bagaimana Pak Jokowi menyampaikan begitu adanya intimidasi, adanya diskriminasi. Tidak. Semuanya ini kita ini kan sebetulnya sama, kita ini saudara. Kita ini pada prinsipnya saudara. Kalau tidak seiman, kita ini adalah sebangsa, saudara sebangsa. Sebangsa. Kalau tidak sebangsa, paling kali setanah air. Ini kita saudara. Apakah boleh antara perbedaan iman saling menyakiti? Saya ingin tahu. Kalau ada pasal yang menyampaikan bahwa orang ini boleh menyakiti agama ini, saya ingin tahu. Tapi yang ada dalam kehidupan ini, dalam kehidupan, kasih sayang terhadap sesama, kasih sayang terhadap sesama, tidak membedakan suku, ras, agama. Ini wajib hukumnya, betul nggak? Wajib. Kasih sayang terhadap sesama ini wajib, harus kita jaga. Dan suatu dosa besar kalau kita menyakiti sesama. Ini yang saya ketahui di dalam acara ini. Tidak perlu. Dan bahkan ini mohon saya sampaikan dalam Islam. Hubungan sesama manusia ini syarat mutlak untuk mencapai hubungan dengan Tuhan. Betul nggak? Hubungan dengan sesama manusia ini syarat mutlak untuk mencapai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita dengan sesama manusia bermasalah, artinya jangan harap kita berhubungan dengan Tuhan bersama. Ini sehingga atas dasar itu mari kita bangun kebersamaan ini dengan keikhlasan dan dengan ketulusan, karena pada prinsipnya kita adalah saudara. Dan tentunya nanti saya mohon kepada panjenengan semua, kalau kita memang ingin perubahan, mari kita sama-sama berjuang untuk memenangkan Kosovo. Saya ini tidak akan bisa tanpa panjenengan semua. Ada 2.054.000 pemilih yang ada di Kabupaten. Ada penduduk kurang lebih 2.800.000 yang ada. Tentunya saya bisa sampaikan, saya hadir untuk mencalonkan bupati bukan semata-mata saya mencari kekuasaan. Saya paling gak ingin di sisa hidup saya ini bisa bermanfaat untuk ikut mengatur bagaimana kelangsungan Kabupaten Malang supaya lebih baik. Ini yang menjadi prinsip saya. Karena saya melihat dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Malang yang sangat luar biasa. Tentunya potensi ini harus bisa membawa keberkahan untuk masyarakat kabupaten. Tapi faktanya potensi ini selalu didiamkan atau tidur. Kita sudah ditinggalkan oleh wilayah-wilayah yang lain. Bahkan Kabupaten Malang ini masuk kategori daerah termiskin nomor 2 di Jawa Timur. Karena potensi wisata, UMKM, nelayan, terus pertanian, peternakan, perkebunan, SDM kita yang
sangat luar biasa. Ini semua tidak ada yang berdoa, semuanya berjalan-jalan sendiri. Saya ingin nanti dalam membangun Kabupaten Malang, saya ingin harus berbasis gotong royong. Tadi malam Pak Sujud di sini sampai jam 2 pagi, bukan tadi malam, tadi pagi loh Mas, karena pulangnya jam 2 pagi. Bahkan mobilnya sempat terkunci, tapi kuncinya di dalam. Jadi jam 2 pulang, tapi kuncinya dicari, kuncinya ternyata di dalam mobil. Kita antarkan, kemudian Pak Sujud jam 3 pagi diambil lagi mobilnya. Jadi termasuk saya ini ingin Pak Sujud ini mendampingi saya untuk bisa meneruskan perjuangan. Jangan tahu Pak Sujud orangnya sangat nasionalis, ya, nasionalis, orangnya tidak semua bisa dirangkul. Tentunya itu cocok dengan saya. Saya juga orang nasionalis. Yang paling saya adalah Pancasila itu adalah ideologi kita yang harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita berbangsa bernegara, terutama di kabupaten. Saya banyak melihat desa-desa Pancasila di Pujiarjo. Saya melihat saat kebaktian yang ngatur parkiran orang Muslim. Betul ya? Saat sholawatan yang ngatur orang Nasrani, itu saya melihat. Bahkan saya pernah membantu musola di Pujiarjo. Yang ngurusi piagamnya itu orang Nasrani. Sampai ditanya, agamamu apa sih kok malah ngurusi ini? Itulah kebersamaan. Ini cerita ke saya sendiri. Saya sangat ditegur, Pak. Yang Nasrani kamu membantu konco ini. Kok malah dihambat-hambat ini ya nggak benar gitu loh. Mungkin kita ini sebetulnya nggak usah seragam, kebersamaan sudah di Doronggo ada banyak desa-desa. Udahlah pada prinsipnya hidup ini kalau bisa hidup ini kuncinya saling menghargai. Udahlah urusan keyakinan, kepercayaan itu adalah personal, jangan kita ini terus mengintervensi. Mau orang ibadah kok intervensi gitu kan? Apalagi menghambat, ingin memperbaiki gereja, ingin bangun gereja tidak boleh. Itu dulu, Pak. Jadi saya sudah punya komitmen. Saya akan melakukan sah. Tidak boleh saya beda-beda. Cuman kalau untuk bantuan mungkin nanti kita atur jalan proporsional. Tapi saya susah M ya udah cocok. Ya kan? Ya udah masuk akal kan gitu kan. Jadi kita hitung jumlah ini harus proporsional. Itu saya kira harus proporsional. Jangan main asal, wah karena Kak Seiman Mbak pakai pokok isyarat. Ya jangan tadi. Hari itu. Karena kita ini betapa indahnya kebersamaan. Ketemu ini kayak dulu, ketemu ini kayak dulu. Betul. Tapi rasanya pedih kalau ketemu ini musuh, rasanya hidup. Hidup yang tak terasa indah. Lalu yang ada di lingkungan kita ini adalah semua saudara. Rasanya kenapa wis pangan bareng mabuk kan enak gitu. Masalah ibadah urusan dewe-dewe. Dan saya yakin kalau kita berbuat baik, orang tidak akan pernah menanyakan apa agama. Betul kan? Kalau kita berbuat baik tidak akan. Masa ada orang kecelakaan kita mau bantu? Manusia ini yang harus kita lakukan. Ya saya kira ajaran kita pasti yang sama, kasih sayang, betul kan? Kasih sayang.
Saya kira itu sudah, mungkin nanti boleh open pertanyaan sampai jam 2 saja bisa ada waktu berakhir ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikan tepuk tangan dulu buat sudah disampaikan. Allah terpilih, beliau akan memimpin dengan adil, artinya melakukan semua agama adalah tetap sama. Terus selanjutnya akan berlaku proporsional ya. Kalau kita umat Kristen butuh 500 minta 1000 ya, itu salah ya. Proporsional artinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, masuk di dalam acara warna-warni ya, saudara-saudara, teman-teman yang ingin mau bertanya atau menyampaikan beberapa pesan atau pesan bisa disampaikan kepada Abah Gun yang akan menjadi abah kita bersama di Kabupaten Malang. Ya, siapa? Ya, atas kesempatan yang diberikan Abah ingin bertanya. Saya doakan dalam Al-Fatih jika terpilih nanti saya usulkan ada insentif untuk guru-guru sekolah minggu. Kalau guru ngaji kan mungkin ada. Bagaimana kalau guru-guru sekolah minggu tidak diberi insentif? Tidak hanya tetapi menghargai karena mereka mendidik anak juga sulit. Itu saja. Tuhan memberkati. Ada lagi Bapak Heri Waratika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih buat kesempatan diberikan oleh apapun. Saya sudah menyimak dari tadi. Saya sebagai hamba Tuhan pendeta, wajahnya wajah penuh kuasa, penuh gerak. Jadi doa-doanya ini pasti maju. Ya. Terima kasih untuk pemaparan tadi. Saya rasa apa yang disampaikan Pak Bun kami sepakat ya. Karena kami para pendeta ini keluhannya hampir sama, di mana-mana sama. Saya sendiri pernah mengalami itu dan pada akhirnya ya Tuhan tolong kami tetap bisa beribadah sampai sekarang. Cuma apa yang disampaikan Pak Joko tadi, ada teman-teman yang masih ada kendala tentang surat domisili. Nah, ini yang jadi masalah Pak. Jadi surat domisili ini begitu sulitnya kadang-kadang kita ditanyakan ini dan sebagainya. Ya. Bahkan Pak Joko sampai ribut ya sama Pak Camat begitu gara-gara surat domisili juga. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan Pak, nanti kalau seandainya ada keluhan atau masalah, tolong Abah Kun bisa memberikan link ya, kemana kita bisa mengadu. Jika di lingkungan kita, di mana kita ditugaskan pelayanan, ada sesuatu, ada kendala, nah tolong kalau bisa diberikan link kemana kita harus menyampaikan itu. Karena selama ini kami tidak ada link ya untuk menyampaikan masalah ini kemana gitu loh. Jadi kami harus tangani sendiri ya. Nah sekali lagi apa yang disampaikan Abah Kun tadi kami 100% mendukung dan kita terus berdoa. Saya percaya kalau Tuhan izinkan Abah Kun pasti jadi bupati. Itu keyakinan kami. Dan tolong nanti begitu jadi apa yang sudah disampaikan tadi Pak Kun bisa merealisasikan ya. Kami tetap dukung di dalam doa ya. Kami hamba Tuhan misalnya hanya berdoa, tapi saya percaya doa itu kuasanya luar biasa ya. Terima kasih. Saya rasa itu Pak Kun yang penting dari linknya kemana kalau kita ada masalah dan persoalan. Terima kasih Tuhan memberkati.
Dua pertanyaan untuk insentif lulus sekolah minggu dan link bila bisa berhadapan masalah-masalah itu oleh hadapan. Yang saya tahu insentif guru ngaji itu juga ada arti. Karena waktu kampanye belum mau guru. Iya. Kalau ini udah mau guru. Makanya nanti saya akan melakukan kepada bagaimana kita meningkatkan PA dengan kita cari potensi di tiap-tiap desa. Dan saya ingin tiap desa itu muncul desa entrepreneur yang berbasis ekonomi. Saya yakin tiap desa itu punya potensi, baik potensi keterampilan, potensi di usaha, potensi wisata dan sebagainya. Itu yang akan kita. Dengan kita menggali potensi, tentunya kalau tidak ada meningkat, otomatis untuk apa coba? Kayak dibagi itu dulu bagian dari apa? Cuma punya kelebihan terbaik sama dengan kunjungan yang kasih bor. Bentuk tanahnya juga sama. Bedanya satu, ini begitu dipisahkan menjadi kota sendiri. Kemudian dipimpin oleh seorang wali kota yang punya jiwa ibadah. PAD-nya ada guru ngaji juga dapat 750, RT RW dapat satu kabupaten mana ini kemarin baru memberi insentif kepada RT RW 250.000, pajak langsung dinaikkan 100%. Kita artinya memang yang dilakukan seorang kepala daerah jangan berpikir untuk berkuasa mempertahankan kekuasaan, tapi saat berkuasa apa yang bisa diperbuat untuk membuat Malang sejahtera. Jangan hanya slogan Malang makmur, tapi wujudnya apa makmur. Ini anak-anak saya slogan Malang makmur, lanjutkan. Mau partainya yang gampang lagi. Kesehatan, asuransi, pendidikan, semua. Bahkan UMKM ini ada yang nyampaikan saya. Terus nyampaikan ke saya. Kok nggak mudah apa kalau membuat bupati malah rugi, tidak ada bantuan, ada nanti menyiapkan untuk kedatangan bupati, nanti pulang masih oleh-oleh. Sangat tidak, karena tidak ada kontribusi. Ini yang tidak tahu. Jadi tentunya tidak hanya bergantung pada berkuasa, tapi bagaimana kita bisa menumbuhkan ekonomi. Saya memang kenapa kok saya pengen menumbuhkan ekonomi. Kalau kesehatan, pendidikan pasti. Pemerintah jarang berpikir bagaimana menumbuhkan ekonomi. Padahal ekonomi merupakan utama dalam kehidupan. Betul nggak? Kita ngomong sehat, pendidikannya oke, ekonominya jomplang. Pasti orangnya sehat juga agak sakit. Betul nggak? Kalau ekonominya goyang, pasti makanya saya ekonomi harus muncul tiap desa ini kota yang berbasis ekonomi. Kita akan petakan tiap kecamatan pada desa ini. Ada beberapa yang sudah pernah saya evaluasi. Itu salah satunya Sumber Manyu Wetan. Sumber Manyu Wetan itu punya apa ya, potensi yang lengkap. Wisatanya berubah mulai pantai semuanya, nelayan, kopi banyak, pisang banyak, tebu banyak. Bahkan yang terakhir potensi paling besarnya tenaga kerja yang ke Hongkong luar biasa.
luar biasa. Ada kapan itu 2018 saya sampai survei ke Hongkong sekitar 2000 saya sampai tahu berapa gaji mereka. Waktu itu $4.300 bersih per bulan. Sekarang $4.800 dengan terus ke 2.000, artinya sekitar 9 juta. Tapi pemerintah cuma menyampaikan, oh itu pahlawan devisa. Kenapa yang pemerintah lakukan? Mereka tidak ada pemberdayaan. Bagaimana kita membantu mereka untuk memanage hasil itu supaya tidak selamanya di luar negeri. Udah dapat modal harusnya udah bisa dipakai untuk investasi di wilayah. Karena apa? Kalau mereka sering berangkat pulang bawa duit habis, berangkat lagi pulang bawa duit habis, apa yang terjadi? Angka perceraian di Kabupaten Malang tertinggi Jawa Timur. Korbannya ini karena manusia korbannya. Saya punya pemikiran, ada kita ini kan makhluk gotong royong. Prinsip kita ini kan memang ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang tidak bisa kita hidup sendiri, tidak bisa kita maju sendiri. Ternyata kita bisa maju sama orang. Inilah yang harus saya lakukan. Prinsip gotong royong, membangun desa, membangun kecamatan, membangun kabupaten. Ini harus. Kemarin itu saya ikut. Kalau andaikan orang tingkat ini yang keluar, kita bentuk kelompok namanya kelompok kooperasi yang berbasis kasih sayang dan berbagi. Dari 2000 orang itu saya anggap mereka cuma investasi bayarannya setahun 100 juta. Kita kumpulkan dari 2000 ada 200 juta. Bisa nggak? Bisa. Karena kita kumpul, kita bisa nangani permasalahan nelayan yang ada di Singapura. Mereka nelayan gaya hidupnya itu sekarang kalau nggak panen banyak gaya hidupnya kurang. Soalnya nggak ada panen banyak, pinjam sana pinjam sini dengan bunga yang lumayan tinggi. Andai kan kita backup dengan uang ini ya, 2% saja, nggak usah kamu ngambil yang 10%. Mencari ikan pakai 2%. Kopi yang biasanya dijual perorangan dari ladang mereka dijual ke sana ke sini. Kita handle kopi. Saya yakin kita jual kopi 1 kintal, 2 kintal, 5 kintal dengan ratusan ton, harganya pasti beda, betul. Mesti lebih mahal. Cengkeh juga, tebu juga begitu. Dengan jumlah yang besar kita punya, tentunya hasilnya juga. Nah, kita lakukan untuk kita kumpulkan tadi uangnya untuk mengkabur. Saya yakin kalau kita kerja untuk yang 2% itu berarti sebagai seorang pengusaha kurang pintar. Betul, karena dari perdagangan itu untung 2%, apalagi dari jenis pertanian itu berarti nggak cerdas. Tapi saya anggaplah 2%. 2% kali 12 bulan berarti 24%. Kali 200 miliar, 48 miliar yang akan kita kumpul. Artinya TKI tadi ini uang TKI aja yang saya maksud. Artinya TKI ini nggak harus balik pulang, nggak harus balik berangkat. Mereka mau bangun rumah, polis, sepeda motor itu ada hasilnya. Tapi kesepakatan tadi, saya ingin hidupnya harus berbasis kasih sayang dan doa. Kita ada 20%. Untuk apa? Untuk sosial. Kembali ada
nggak layak dibangun, tempat-tempat pendidikan ibadah yang nggak baik, jalan yang mungkin nggak layak, masuk nggak bisa. Prinsipnya bagaimana? Dari 20% dana sosial, daripada uang itu diem habis karena tidak ada yang mengendalinya. Tentunya yang megang ini harus proporsional, tidak karena dia tokoh, orang berpengaruh tapi tidak membedakan. Tentunya yang harus kita tempatkan harus secara proporsional atau right man and right. Jangan asal tokoh tapi tidak membedakan, nggak ngerti urusan cengkeh suruh pegang urusan bidang cengkeh. Kan gitu toh, nggak ngerti urusan kopi suruh urusan kopi, nggak ngerti urusan nelayan suruh urusan, nggak boleh. Karena kita fisik kehati-hatian harus seperti ini gambaran sepintas saya dalam satu jam. Nanti akan kita lakukan di tiap desa, membentuk ekonomi sosial yang tentunya nanti harus ada, karena ekonomi sosial tentunya harus ada di samping misi untuk kita kehidupan kelangsungan hidup kita, harus ada misi sosial. Misi sosial yang paling jojok kabel dikesa, kan gitu dah. Jangan semuanya dikantong. Ayo kita ini berbagi terhadap sesama tanpa membeda-bedakan agama, ras, maupun golongan. Ini gambaran-gambaran saya untuk memulai. Memang ini sudah, tapi saya yakin kalau nanti tiap malam minggu jenengan bisa hadir di pendopo mewakili perjalanan kita. Kalau bupati suruh melilingi 390 desa nunggu itu akan tidak selesai. 5 tahun itu cepat, betul nggak? 5 tahun itu cepat. Sehingga saya ingin nanti harus seperti itu. Makanya nanti kalau jaringan saya jadi mau malah senang, doa bersama, baik orang Hindu, orang Nasrani, orang Islam, tujuannya juga Tuhan satu, caranya berbeda, gitu aja. Intinya kan itu, Tuhan satu. Saya ini pernah ada seorang presiden kopi, saya ingin ngetes otak dia. Teman saya tadi, Beb, bilang gitu. Dan orang itu anak-anak Pokoknya Tuhannya orang Hindu, Buddha, Kristen, Islam sama ya enggak sama, berarti Tuhan banyak. Lu bingung dia, lu bingung. Oh Tuhan kita sepakat ketuhanan yang Maha Esa, betul nggak? Ketuhanan yang Maha Esa artinya kalau mereka ada Tuhannya orang ini tidak sama, wah Tuhan banyak banget artinya. Bisa tukaran bareng kan? Gelut bareng kan gitu. Kita udah sepakat dengan ideologi kita, ketuhanan yang Maha Esa sudah selesai. Gitu Pak Juga ya. Saya kira ini bisa saya sampaikan yang jelas. Tadi termasuk insentif. Saya orangnya saya ini orang pekerja. Ya. Misi saya misi pekerja. Saya ini orang pekerja tapi senang sosial, paham nggak? Saya ini orang pekerja, orang senang sosial, bukan orang yang suka janji memberi PHP, paham ya? Paham ya? Jadi nanti daripada saya ini paling takut, sampai saya dulu pada waktu mencalonkan diri menjadi anggota DPR, saya kalau turun, Bang, nanti jenengan kalau jadi janjinya apa? Janji apa ya? Jenengan kalau jadi DPR saya, mohon maaf, saya basicnya orang ekonomi, orang pengusaha, orang dagang. Orang dagang itu kalau mau janji harus tahu persis, betul nggak? Oh iya, zaman nggak begitu contohnya. Nanti besok tak bayar, tapi sama nggak tahu satu sama ada berapa, sama bukan cek masjid belum, betul nggak? Sama bukan cek masjid belum, betul nggak? Pasti belum. Saya nggak tahu.
Jadi saya akan kita potensi harus kita lihat. Tapi yang jelas saya tidak ingin meningkatkan PAD itu dengan membebani masyarakat kenaikan pajak. Itu saya nggak suka. Saya nggak suka. Nanti sama minta insentif, orang nggak mampu pajak jalan itu podo bekorong. Kita memaksakan untuk memberi insentif. Saya lihat guru ngaji paling satu kecamatan dapat, nanti ada lagi. Itu saya lihat itu. Banyak kok keluhan itu. Makanya kalau berjanji itu saya kira harus tahu. Kita lihat dulu. Mendingan kita ini berbuat daripada kerja. Betul. Tapi yang pentingnya kita biar kita untuk memperbaiki, untuk membenahi permasalahan. Bukannya kita pokoknya tapi buah marungu buah belah. Saya tidak ingin punya apa ya, jadi omongan saya menjadi saya nggak ingin citra saya jadi bupati punya legasi yang kurang baik. Tentunya saya ingin kalau Pak Sujud sudah terkenal rakyat, saya juga ingin rakyat. Tidak akan berbeda-bedakan, tapi saya harus ada kelebihan yang saya lakukan. Saya karena orang entrepreneur, bagaimana saya menciptakan Kabupaten Malang jadi desa-desa itu. Dengan desa entrepreneur, sama nggak usah mikir katanya bayar insentif itu akan muncul sendiri. Itu tadi saya sampaikan, muncul sendiri. Karena Sumatera tadi 9 miliar, katanya bayar apa ya? Dulu saya tuh bayar dulu bisa. Ini harus kita ciptakan. Tapi kalau di tiap-tiap desa panenannya hancur, UMKM tidak jalan, semuanya banyak mau apa hasil pertanian. Kadang-kadang jangan untuk membantu kayak itu, kadang-kadang untuk biaya produksi lagi izin tolak. Betul nggak? Ini harus kita pikirkan. Inilah pemikiran saya. Dan semua ini saya yakin kalau kita berpikir bersama, semua orang punya potensi, tapi yang kita biasakan hidup ini adalah musyawarah. Dalam suatu musyawarah jangan merasa karena kokoh, kurang pintar. Ada 50 orang yang musyawarah karena dia merasa tokoh, orang pintar. 2 orang ini harus diikuti oleh 48 orang yang tidak setuju. Tentunya kalau mufakat ya harus kita, kalau tidak setuju? Ya, jadi saya tidak akan berandai-andai, tapi yang akan saya lakukan bagaimana kita menggali potensi. Contoh soal, saya ingin kalau di situ ada ladang, di situ harus ada produksi. Kalau di situ banyak pohon pisang. Contohnya saya lihat, kemarin saya melihat pisang tumbuh di pisang gaji. Ada berapa cendol kalau 15 tadi? Saya tanya, itu harganya berapa kalau dijual? Paling maksimal 150. Padahal tak itu. Itu kalau kita dengan jiwa yang 150 itu bisa 1 juta. Bisa 1 juta. Inilah yang saya tunggu. Bagaimana hasil pertanian biasa kita jual murah menjadi sesuatu yang berkaitan karena berlipat. Ya, bagaimana kita pohon singkong yang bisa biasanya kita jual cuma 5.000 per kilo, bisa menjadi 25.000 per kilo. Inilah yang harus kita lakukan di tiap desa. Jadi kita harus bagaimana memaksimalkan hasil produksi yang ada di tiap-tiap desa. Nah ini gambaran saya, karena saya memang orang berkenan
selesai, bagaimana kita ini menikmati apa ini harus secara maksimal. Jangan kita ini mainnya cuma pokol tapi akan. Setuju? Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Puji Tuhan, Bapak Ibu. Sedikit saya mau memberikan masukan. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dina tadi, ada insentif untuk sekolah minggu. Sebenarnya insentif itu sudah dapat Pak kita ini, cuman nggak intensif. Jadi kan intens. Jadi kadang-kadang kadang-kadang orang gitu. Nah, sesuai kebutuhan. Jadi saya masih nunggu kabar afirmasi dari Kesbangpol kemarin itu masih belum dapat. Saya dijanjiin dari bulan mulai Maret kemarin. Terus untuk masalah bantuan, ini luar biasa Pak. 1 bulan ini saya ditelepon teman-teman dari sana sini seluruh Kabupaten Malang konfirmasi ke saya terkait bantuan dana hibah. Yang tadinya kami dari PKSG itu cuma dapat kuota 20 bantuan dana hibah. Kabupaten Malang itu gereja itu cuma 30, bayangkan, yang nilainya 15 juta. Dari 20 itu yang cair 17, 33 sampai sekarang belum tereksekusi, belum terselesaikan. Lalu saya dapat telepon dari teman-teman dari Pucon, Ngantang, terus Apel Gading dan sebagainya, belum menyampaikan, Pak, ini ada banyak kami tawaran disuruh buat proposal bantuan dana hibah dari Bupati. Sebenarnya sudah mau buat. Akhirnya kendalanya Bapak Ibu, kendalanya apa? Ini ironis. Diinstruksikan oleh Bupati beberapa waktu yang lalu untuk supaya setiap desa dan kecamatan tidak langsung tanda tangan proposal yang diajukan oleh setiap gereja. Saya ini adalah pelaku yang mengalami tekanan sampai Pak Siadi itu tak hadirkan sama Pak Jono. Gara-gara Pak Camat nggak mau tanda tangan, saya berantem sama Pak Camat, saya berantem sama Pak Kepala Desa. Hanya untuk tanda tangan nggak mau. Saudara tahu kenapa alasannya? Bapak instruksinya seperti itu. Jadi instruksi Bupati belum ditarik, lalu munculkan dana bantuan ke gereja-gereja dengan tujuan supaya dapat perhatian dari gereja, supaya gereja-gereja memberikan nilai suara kepada beliau. Tapi faktanya instruksi nggak dicabut dulu, sehingga di lapangan konflik. Camat sama lurah masih pegang instruksi, sementara bantuan diberikan kepada gereja. Akhirnya benturan di lapangan. Saya turun Bapak Ibu, saya turun langsung, dan saya gegeran terus sampai Pak Camat, sampai Pak Lurah, gara-gara nggak mau tanda tangan. Nah, ini salah satu problem yang ada dari ketidakadilan yang kami alami. Instruksinya itu yang pasti setiap gereja yang mengajukan, baik itu untuk bikin surat domisili terkait, karena bantuan dana hibah itu terkait dengan piagam. Jadi kalau minta anggaran dana hibah dari pemerintah, pertama harus punya piagam. Untuk supaya bisa membuat piagam, salah satu persyaratannya harus ada surat domisili dari kelurahan. Nah, sementara untuk buat surat domisili itu dipersulit. Saya mengalami secara pribadi sampai hari ini ada satu gereja di Singosari sana masih belum dapat tanda tangan, malah disuruh minta surat izin dari warga. Loh, apa hubungannya nggak bangun gereja? Iya toh, ini pemerintah ngasih bantuan kepada gereja suruh bikin proposal harus ditandatangani Pak Lurah sama Pak Camat. Wah, sudah puluhan tahun itu Pak, masyarakat sudah ada dan tahu. Pak Lurah nggak mau tanda tangan. Kenapa? Itu sih dari Pak Camat. Pak Camat ditanya kenapa? Itu sih dari Bapak. Wah Ibu, ini fakta. Dan sekarang kita ada Bapak di sini.
yang akan merubah kita semuanya. Amin. Ini persoalan yang sedang kita hadapi. Jadi kalau insentif sebenarnya kami dari BKSG ini sudah mendapatkan, tapi nggak intensif. Ini lagi rame, saya ditelepon kemarin ke Spandau hubungi saya, Kemenang hubungi saya, Pak Joko perlu dibantu, ini ada bantuan untuk dana sekolah minggu untuk ini. Kemarin kemana gitu loh, iya kan? Nah, jadi ini Bapak Ibu sedikit informasi dan juga yang perlu Bapak Ibu ketahui sampai hari ini kendala yang kami alami di lapangan seperti itu. Jadi kita berharap untuk Bapak Ibu, para pendeta, para gembala, pengurus yang ada di kecamatan maupun yang ada di Korwil, ini momentum, ini waktu di mana kita harus bekerja. Jangan biarkan apapun bekerja sendiri, karena ini untuk kepentingan kita bersama-sama. Kita harus bekerja, kita harus menjadikan dan kita harus doakan beliau. Kalau beliau sudah jadi dan beliau nanti sudah ada di pendopo, baru beliau yang bekerja. Setuju? Jadi biarkan kita bekerja. Sejujurnya kami mau bekerja bersama-sama dengan seluruh para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang di seluruh Kabupaten Malang. Kami akan bekerja semaksimal mungkin, sedepat mungkin. Kami akan mengupayakan dari ujung selatan, barat, timur, 33 kecamatan. Kami akan upayakan seluruh gereja. Kami akan sampaikan perihal ini supaya ke depan Kabupaten Malang menjadi lebih baik, dan apapun menjadi pemimpin Kabupaten Malang yang akan menjadi pemimpin yang amanah, berkat bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Malang, dan bisa memberikan sesuatu yang mulia untuk pekerjaan yang ada di Kabupaten Malang ini. Mungkin ini sementara apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, kami sudah diterima di rumah rakyat ini, di mana kami semua boleh bersama-sama menjadi satu bagian dari karya yang telah Tuhan akan kerjakan melalui Al-Bagun ini. Dan mari kita bersama-sama kita kerjakan bagian kita untuk menjadikan beliau seturut dengan doa kita kepada Tuhan, supaya Tuhan mempercayakan beliau menjadi pemimpin Kabupaten Malang. Ini sementara itu, sebelum kami akhiri Pak, atau ada yang mau sampaikan? Sudah cukup baik. Sebelum kita akhiri, karena tadi sudah kita awali dengan doa, jadi nanti kita juga akan akhiri dengan doa. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Al-Bagun dan semua tim pemenangan yang ada di tempat ini, yang sudah menerima kami di tempat ini. Bapak Ibu, kami adalah keluarga, kami adalah bagian, kami adalah bangsa Indonesia, dan kami juga masyarakat Kabupaten Malang. Kami akan bersama-sama dengan panjenengan semua berjuang, dan terus kami akan mengerjakan bagian kita supaya Tuhan mempercayakan Al-Bagun untuk memimpin Kabupaten Malang ini. Dan selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Salam perubahan. Siap ada. Salam perubahan. Siap ada. Mana? Ekonomi naik banget sebenarnya. Motor miskin kedua Kabupaten Malang ini kan sepatu saya mengkilap kan Malang.